Akan ditulis ayat 2 saja, Bu. Satu ayat. Sudah, Bu. Akan tampakkan, Bu. Kalau sudah. Atas lagi, Bu. Atas lagi. Atas. Ke atas, Bu. Ini udah hilang, Bu. Oh. Ibu pakai ini ya. Pakai backdropnya, Bu. Iya, iya Pak, sebentar. Jadi ganti backdrop dulu, Bu. Biar nampak. Oke, sampai nampak. Bawah lagi, Bu. Bawah lagi. Oke. Oke, sudah, Bu. Sudah. Silakan Ibu presentasikan PTK ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat pada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan P5 salah satunya yaitu eh, menjadikan peserta didik sebagai Lanjut, Bu. Lanjut, lanjut, Bu. Lanjut. ya, ya, ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi dan nilai profil yang dikembangkan, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen akhlak terhadap sesama, subelemen mengutamakan kebersamaan dengan orang dan menghargai perbedaan. Dimensi kreatif yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, subelemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Alur aktivitas, satu, pengenalan, memahami konsep gaya hidup berkelanjutan, kontekstualisasi, mengidentifikasi masalah terkait kardus bekas, yang ketiga, aksi, merancang dan membuat karya dari kardus bekas, empat, refleksi, mengevaluasi keberhasilan dan tantangan, lima, tindak lanjut, menyusun strategi pemanfaatan karya. Hasil yang diharapkan, yang pertama terbiasa mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, yang kedua menghasilkan karya orisinal sesuai minat dan kesukaan, yang ketiga memiliki sikap sopan santun dan menghormati orang lain. Langkah implementasi, yang pertama diskusi kelas untuk menggali ide kreatif, yang kedua membuat karya kelompok dari kardus bekas, yang ketiga memanfaatkan karya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Oke, cukup itu aja, Bu. Itu saja, Bu. Jadi pertanyaan saya, Bu, Ibu judul judul PTK, judul P5-nya apa, Bu? Upaya peningkatan, Judul P5-nya bukan PTK, judul P5-nya. oh Judul ya, proyek itu apa? kreasi dari kardus bekas. Topiknya Pak, temanya gaya hidup berkelanjutan. Oke, di tempat Ibu memang banyak kardus bekas Banyak Pak. di lingkungan Ibu banyak karena apakah memang ada yang tempat penampungan kardus ataupun memang banyak kardus yang dibuang-buang gimana, Bu? Memang banyak kardus yang terbuang Pak.
apa berserak kayak gitu di baik itu di sekolah, dekat sekolah juga banyak kardus yang terbuang karena sekolah yang tempat kami tinggal itu jauh dari, misalnya biasanya kan ada pembeli tapi ini enggak ada yang masukkan karena harganya murah kayak gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk mengambil tema dan topik itu. Oke, tadi dimensi yang tema yang ibu pilih apa tadi? Bertakwa, keberatuan yang bahasa. Ya, Oke, kardus itu kan bagian sampah, Bu. Kenapa ibu pilih yang itu? karena saya yang bagian dimensi kreatifnya, Pak. Berarti ibu tulis kreatifnya, nggak usah ambil semua dicantumkan, Bu. Ya, oke, Bu. Coba ibu sebutkan. Tadi kan ibu menyampaikan ada pengenalan, kontekstualisasi sampai dengan lanjut. Coba ibu sebutkan salah satu contoh kegiatan yang ibu lakukan pada tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan saya menjelaskan apa manfaat sampah itu, manfaat kardus bekas, apa gimana caranya? Menjelaskan kepada peserta didik manfaat kardus bekas itu untuk pelaksanaan P5 dalam seperti ini Pak. Misalnya kayak gini, eh, kita menjelaskan kepada peserta didik eh, yang pertama sekali eh, kardus bekas itu bagian dari gaya hidup berkelanjutan, berkreasi dengan kardus bekas. Tadi ibu memilih dimensinya apa temanya apa tadi ibu tema ibu? Coba saya lupa bu temanya. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Oke, nah, tadi eh, bukan itu yang seharusnya dijelaskan ibu. Ibu perkenalkan dulu sampahnya, kardus itu apa, di mana, kenapa dibuang-buang, bisa dipakai di mana mudah dijumpai. Itu bu seharusnya diperkenalkan. Oke, nanti yang akan ibu laporkan ke orang tuanya apa bu? Bu, Ya Pak, yang ibu laporkan ke orang tuanya apa bu? maksudnya Pak Hasil P5 ibu yang akan ibu laporkan nanti dalam bentuk apa? Apa yang ibu laporkan? bahwa apa namanya tuh pemanfaatan kardus bekas eh, itu bagian dari P5 Pak. Anak-anak itu bisa eh, berkreasi eh, dengan apa kardus bekas itu bisa dimanfaatkan. Baik bu, terima kasih bu. Silakan ibu presentasikan PDK-nya bu. Baik, Pak. Baiklah presentasi PTK. Judul PTK Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas 4 Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Asmaul Husna pada SDN KY Uno dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Latar belakang masalah rendahnya hasil belajar siswa, banyak siswa kesulitan memahami materi Asmaul Husna yang membutuhkan pemahaman konsep mendalam. Penggunaan metode PBL ya, penggunaan metode konvensional yang dominan membuat siswa pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Kurangnya partisipasi aktif siswa, siswa lebih banyak menerima informasi daripada terlibat dalam kegiatan yang merangsang pemikiran kritis. Kurangnya keterampilan berpikir kritis akibatnya siswa kurang mampu menganalisis informasi, menyusun argumen, dan memecahkan masalah. Dan siswa kurang termotivasi untuk belajar metode pembelajaran yang membosankan, tidak relevan, dan dengan kebutuhan siswa. Ketidaksesuaian antara metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dari latar belakang masalah tersebut, saya tertarik untuk mengangkat judul Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas 4 Pembelajaran PAI Materi Asmaul Husna pada SDN KY Uno dengan menerapkan model PBL.
Kemudian pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasan masalah penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan hasil belajar siswa, eh, model pembelajaran PBL. Kemudian rumusan masalah, bagaimana penerapan model pembelajaran PBL dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apakah terdapat peningkatan motivasi belajar setelah penerapan model pembelajaran PBL? Bagaimana efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode konvensional? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap Asmaul Husna melalui PBL. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Manfaatnya yaitu teoritis, menambah referensi penerapan PBL dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian praktis, memberikan solusi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bab 3, metode penelitian. Satu, jenis penelitian tindakan kelas atau PTK menggunakan model Chemis dan MC Target. Yang kedua, subjek siswa kelas 4 SDN KY Uno sebanyak 15 siswa. Yang ketiga, instrumen angket wawancara observasi tes formatif dan dokumentasi. Kemudian prosedur penelitian siklus 1, perencanaan menyiapkan RPP bahan ajar, instrumen, evaluasi, tindakan seperti menerapkan PBL dalam pembelajaran, observasi, mencatat respon siswa, refleksi seperti evaluasi hasil pembelajaran. Siklus 2, melanjutkan perbaikan berdasarkan refleksi siklus pertama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PBL meningkatkan pemahaman siswa terhadap Nah, sudah cukup, Bu. Nah, Cukup, Bu. Coba Ibu bawa ke judul dulu, Bu, ke atas. Judul, Bu. Oke, judulnya, Bu. Oke, judul. Oke, mohon kita ini, Bu, kita susun kata yang bagus. Upaya peningkatan pemahaman siswa materi Al-Ma'ul Husna. Jangan kelas dulu, Bu, ya. Upaya peningkatan pemahaman siswa materi Al-Mahusna ataupun langsung pelajaran PAI materi Al-Ma'ul Husna melalui penerapan model based learning di SD NKY Uno. Coba saya ulang, Bu, ya. iya, ya, Pak. Upaya peningkatan pemahaman siswa materi Al-Mahusna, ya. Upaya di bawah saja, Bu. Upaya peningkatan pemahaman siswa materi Al Husna dengan menerapkan ataupun melalui penerapan model based learning, problem based learning di STN KY Uno. Ya, Bu. SD-nya Coba paling diulang. terakhir, Pak, ya. SD apa yang terakhir, Bu? Mm-mm. Ya. Coba Ibu ulang. Upaya peningkatan pemahaman materi Asmaul Husna melalui pembelajaran model PBL di Melalui SDN, penerapan, Bu. Melalui penerapan. melalui penerapan, ya, Ya. Penerapan model problem based learning. di SDN kayak Uno. Oke. Coba ke rumus masalah, Bu. Oke, jadi bagaimanakah upaya peningkatan, Bu? Bagaimanakah upaya peningkatan sampai ujung? Sampai ujung, Bu. Bagaimanakah upaya itu disesuaikan dengan judul Ibu, ya? Ya, Oh. Satu aja, Bu, nggak usah banyak kali rumus masalahnya, Bu. Ya, satu. Satu aja, Bu. Bagaimana? Oh, Oke, oke, ya. Bu. Pada saat selanjutnya, Ibu gunakan jenis penelitian apa? Ibu Gimana, Pak? jenis Ibu gunakan jenis penelitian apa dalam di sini? Jenis penelitian eh apa tuh kemis sama Oke, jenis penelitian apa, Bu? Ataupun apa jenis penelitian Ibu? Apa jenis penelitiannya, Bu?
Jenis penelitian tindakan kelas, Pak. Oke. Ada berapa siklus Ibu gunakan? 2. Apa saja isi siklus itu, Bu? Hmm, Dalam satu siklus apa saja isinya, Bu? Tahapannya apa saja? observasi. Semua disebutkan, Bu. Dalam satu siklus apa saja tahapannya? Teknik, aduh, Bukan, Bu. Tadi Ibu menyebutkan dua siklus. eh, Dalam satu siklus itu apa saja tahapannya, Bu? Bu, apa saja tahapannya, Bu? eh, apa, Pak? Coba ke atas, Bu. Ke tadi, ke jenis penelitian di bab 3 ya. Coba, Bu, ke atas lagi naik ya. Ke atas lagi, Bu. Oke. Di sini ada instrumen PDK. Satu lagi bawahnya di prosedur penelitian. Oke, oke. Siklusnya perencanaan. Nah, ini Bu, siklusnya perencanaan dan perencanaan ada tindakan, observasi dan refleksi. Apa yang Ibu observasikan, Bu? Eh, respon siswa ketika kita mengajukan misalnya pertanyaan atau wawancara. Pakai apa Ibu observasi? eh Angket. Angket beda, Bu. Angket bukan observasi namanya, dites, Bu. Observasi kan dilihat. Pakai apa Ibu observasi? Hmm, pengamatan. Oke, pakai apa Ibu pengamatannya? Ibu lengkapi dengan rubrik pengamatan. Ya, Pak. Oke. Selain siswa, apa saja yang Ibu observasi? Hmm, sekolah, guru. Nah, guru diobservasi. Ya, Pak. Apa yang Ibu observasi di gurunya? eh cara cara guru tersebut em, melakukan proses pembelajaran. Oke, baik, Bu. Ya, cukup, Bu. Itu di situ. Saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan modul ajar. Oke, silakan Ibu sebutkan bagaimana kita membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid. eh, Membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, gimana, Bu? Misalnya, yang pertama kita melihat eh, karakteristik sekolah dan muridnya, Pak. Nah, itu, Bu. Hmm, eh, Kemudian menyesuaikan tujuan pembelajaran tersebut dengan kebutuhan siswa. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran ATP eh, Oke, Bu, dilanjutkan, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Coba Ibu sebutkan ke saya bagaimana kita menemukan alur tujuan pembelajaran, Bu. Dan di mana digunakan alur tujuan pembelajaran tersebut. tujuan pembelajaran merupakan turunan dari TP yang dirancang untuk menyesuaikan
eh, apa materi dalam proses pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu eh, terdapat di bawah eh, TP, Pak. Oke, baik Bu. Coba Ibu sebutkan salah satu langkah-langkah pembelajaran di PBL, Bu. Langkah-langkah pembelajaran di PBL, di Ya, kegiatan intinya, Pak. ya. Yang pertama, guru menyajikan masalah. Yang pertama, guru menyajikan masalah, kemudian eh, siswa eh, diinstruksikan untuk membagi kelompok dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian eh, guru memantau kegiatan siswa dalam kerja kelompok. Selanjutnya, siswa tersebut mempresentasikan hasil kerja kelompok atau menyajikan hasil masalah yang telah diselesaikan. Yang selanjutnya, penilaian. Oke, baik Bu. Ibu menggunakan apa fungsi, metode ataupun tujuan model pembelajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran, Bu? Apa fungsi, metode, atau model pembelajaran yang digunakan dalam sebuah kegiatan pembelajaran? Fungsinya yaitu untuk membuat peserta didik itu bisa aktif untuk eh, apa? Untuk melakukan atau di saat melakukan proses pembelajaran, Pak, supaya apa yang di apa direncanakan itu tercapai sesuai yang diharapkan. Oke, coba Ibu ambil satu materi yang mudah Ibu pahami. Materi apa, Bu? LIPA yang mudah Ibu pahami. Ya, Yang paling mudah Ibu mengajarkan materi apa, Bu? eh, sulit dibilang, Pak. Coba Asmaul Husna. Oke, di Amal Husna mana faktualnya, Bu? Faktanya Amal Husna. Eh, Maksudnya, Pak, saya kurang mengerti, Pak. Dari materi Amaul Husna itu mana faktanya, Bu? Faktanya itu maksudnya seperti apa, Pak? Apakah dari sikapnya, perilakunya? Bukan materinya, Bu. Materi Al-Maul Husna itu, ya, di dalam materi Al-Maul Husna itu mana faktanya? Eh, saya nggak ngerti, Pak. Konsep juga boleh, Bu. Konsepnya mana, Bu, dari Al-Maul Husna? Misalnya seperti ini, Pak. Peserta didik itu lebih ke situ. Bukan. Bu, dalam satu materi itu ada fakta, ada konsep, ada prosedurnya, Bu. Jadi di Al-Maul Husna itu mana yang dikatakan fakta, mana yang dikatakan konsep, mana yang dikatakan prosedurnya, Bu. Itu dari struktur materinya, Bu. Kurang paham saya, Pak. Hah? Maksudnya Kons- lebih ke, misalnya lebih nggak mengerti pertanyaan Bapak. Pertanyaan ini, Bu. Coba Ibu sebutkan apa konsep dari Al-Maul Husna. Dengan mempelajari Asmaul Husna seperti itu, Pak. Ibu sebutkan definisi Al-Maul Husna itu apa? Oh, Asmaul Husna adalah nama-nama eh, Allah yang baik, yang mencerminkan keagungannya. Oke, bagaimana cara Ibu mengajarkan di kelas tentang materi Al-Maul Husna? Eh, dengan cara saya mengajarkan Asmaul Husna itu eh, menyampaikan, eh, misalnya memberikan gambaran kepada anak-anak eh, tentang nama-nama Allah yang baik itu contohnya seperti apa kayak gitu, Pak. Apakah duluan Ibu perkenalkan, tulis dulu ini Al-Maul Husna, ini artinya, baru ke contoh-contohnya?
Iya, saya memperkenalkan materinya dulu, Pak. Apa itu pengertian Asmaul Husna, kemudian misalnya salah satunya apa Rahman, artinya ini. Baru saya memberikan contohnya seperti apa di dalam lingkungan tersebut, atau misalnya di lingkungan sekolah, Pak. Baik, Bu. Dan terakhir, Bu, coba Ibu sebutkan ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka, Bu. Kalau apa, Pak? Ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka? 3, Pak. Apa saja, Bu? Eh, yang pertama, hmm, lupa. Apa? Diagnosis, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif, Untuk apa semua diagnosis, Bu? untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kalau sumatif, Eh, eh, Kalau sumatif untuk mengukur kemampuan akhir kalau formatif. di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Cukup, Bu, untuk ini ya. Cuma Ya. saya perbaiki sedikit, tidak ada lagi tes diagnosis, Bu. Yang ada asesmen awal, Bu. Oh ya, Oke, Bu. makasih. Terima kasih waktunya. Ya, Pak. Terima kasih. Eh, Silakan boleh keluar, Bu. Boleh keluar dari Zoom. Sudah selesai. Ya, baik, Pak. Dan semoga Ibu lulus Amin. PPG-nya, Amin. Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.